Maka menurut bahasa, tasawuf adalah berasal dari bahasa Arab dari kata safa yang berarti bersih. Tasawuf menurut Abu Bakar Al-Katani ialah budi pekerti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRPCM. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Saya akan join kolaborasi mahasiswi yang ajak kenalan, enak dipandang mata, menyejukkan hati, dan tak lupa tugas presentasi perkuliahannya bisa diancungi dengan jempol. Dan jangan lupa kunjungi juga di channelnya supaya sama-sama membangun keilmuan melalui kajian ilmu tasawuf di mata kuliah studi tasawuf. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan yang berdasarkan keagamaan secara detail di perkuliahan hari ini. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, share, and share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Ketika kita bicara mengenai ilmu tasawuf, maka yang terbesit di dalam pemikiran kita biasanya adalah orang-orang yang compang-camping, orang-orang yang menggunakan baju seadanya, dan orang-orang yang berjalan kaki. Itu pemikiran yang keliru dan harus diluruskan. Iya. Supaya benar. Karena pada hakikatnya ilmu tasawuf itu ada pada era zaman baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu tasawuf menjadi sebuah kajian tersendiri yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat-sahabat, tabiin, wa tabiin, ulama-ulama, sampai pada diri kita, yakni di perguruan tinggi, baik yang berbasis umum maupun yang berbasis keagamaan. Semuanya sama, bahwasanya kita perlu namanya dunia tasawuf. Maka menurut bahasa, tasawuf adalah berasal dari bahasa Arab dari kata safa yang berarti bersih. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan sesuatu yang ada pada diri kita supaya kita mempunyai budi pekerti yang berlandaskan akhlakul karimah, yakni bersumber kepada Al-Quran dan hadis, mencontoh sebagaimana baginda Rasul ajarkan kepada kita semuanya melalui risalahnya. Baginda Rasul Muhammad SAW mencontohkan, pertama kali baginda Rasul mencontohkan ilmu tasawuf, yakni melalui
peristiwa Gua Hira, yakni Rasul Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah proses bertasawuf, atau biasa disebut di dalam ilmu tasawuf adalah uzlah, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada kebaikan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas secara detail tentang kajian-kajian bertasawuf selama 12 kali pertemuan di semester ini. Di masa sahabat, maka sudah biasa seorang sahabat baginda Rasul mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan ilmu tasawuf dengan kesederhanaan. Bertasawuf bukan berarti kita miskin. Bertasawuf bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Tetapi bertasawuf kita hanya mengambil sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan semata-mata hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf berkembang ketika masa sahabat, yakni seorang tokoh tasawuf yang terkenal saat itu adalah Abu Hasyim Al-Kahfi, mengubah namanya menjadi Abu Hasyim As-Sufi yang tinggal di Jazirah Irak pada saat itu, atau zaman dulu disebut sebagai daerah Kufah. Inilah tokoh tasawuf yang paling terkenal pada zaman era sahabat yang menjadi sentral perkembangan sejarah ilmu tasawuf ketika itu. Dan ada juga tokoh tasawuf di era masa tabi'in wa tabi'in yang sangat masyhur di kalangan kita, yakni Al-Junaid, seorang tokoh tasawuf yang masyhur dengan kesederhanaannya, karena tasawuf adalah sebuah perilaku budi pekerti yang menjauhkan diri dari memamerkan harta yang kita punya. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan hidup sederhana, hanya menggunakan sebagian kecil dari rezekinya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasawuf selalu identik dengan zuhud, tidak silau dengan kemerapan yang berada di dalam dunia, dan selalu wara, atau orang menyebutnya waro, atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tidak baik, dan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dianggapnya baik, dan menjauhi perbuatan-perbuatan mutasabihat yang membuat kita ragu-ragu di dalam mengerjakan suatu perkara yang berhubungan dengan agama atau syariat. Untuk itu bertasawuf ingin selalu mendapatkan ridhonya Allah, mengambil sesuatu yang baik-baik saja, meninggalkan yang buruk-buruk, dan juga meninggalkan yang keraguan-keraguan yang diperdebatkan di kalangan ulama-ulama, dan menghilangkan perdebatan-perdebatan yang panjang yang menghabiskan waktu antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara ulama satu dengan ulama yang lain. Bertasawuf meninggalkan semuanya, karena bertasawuf ingin membersihkan dirinya dari dunia yang fana yang hanya mementingkan kesenangan dunia saja. Bertasawuf ingin menjadikan dunia masru'atul akhirah, yakni dunia sebagai jalan untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari kesenangan di akhiratnya Allah, sehingga dunia hanyalah sementara, maka hanya mengambil sesuatu yang baik-baik saja dan menjauhi segala sesuatu yang meragukan di dalam kehidupan di dunia. Itulah bertasawuf. Itu kita dengarkan presentasi dari seorang mahasiswi, menambah keilmuan kita, sekaligus kita sharing tentang sejarah perkembangan ilmu tasawuf berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnesa Putri, Prodi Perbankan Syariah 2A, NIM 2063108. Oke, saya di sini akan membahas mengenai sejarah ilmu tasawuf. Sebelum saya memasuki
pembahasan mengenai sejarah ilmu tasawuf, saya ingin menanyakan dengan mahasiswa teman-teman sekalian. Nah, apa itu tasawuf? Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Oke, next. Tasawuf menurut Abu Bakar Al-Katani ialah budi pekerti. Oke, barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Next, kita bahas mengenai sumber-sumbernya. Sumber-sumber tasawuf dari kalangan cendekia muslim. Ajaran tasawuf itu dari Al-Quran dan hadis, yang mana lalu dilaksanakan oleh para sahabat Ahlul Sufah di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ajaran tentang khauf atau raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, dan sabar dan ridho. Nah, kita next dulu. Kita lihat tasawuf tumbuh sejak zaman Nabi dan sahabat. Meskipun ketika itu belum disebut ajaran tasawuf, dan berkembang sejak zaman tabi'in dan tabi. Rasulullah tidak hanya membawa misi kerasulan, tetapi juga membawa misi kewalian. Next. Nah, istilah wali dipakai oleh orang-orang tasawuf. Orang-orang yang dituntut dan diikuti. Seorang sufi yang mampu mencontoh kehidupan Rasulullah SAW menjadi wali besar. Oke, next. Kita bahas Nabi Muhammad pernah mempraktekkan kehidupan tasawufnya dengan menyepi di Gua Hiro selama 1 bulan untuk memperoleh inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga turunlah ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kehidupan spiritualnya semakin ditingkatkan. Kenapa? Rasulullah punya tradisi mengurangi tidur dan memperbanyak sholat malam dan mengurangi makan untuk berpuasa. Dalam tanda kutip, dalam garis besar, Rasulullah juga masih tidur, Rasulullah juga masih makan. Nah, tetapi Rasulullah itu lebih mengutamakan sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah, dan berpuasa. Oke, next, lanjut lagi ya. Rasulullah menerapkan sifat zuhud dan wara'. Oke. Rasulullah tidak gila sanjungan, tidak gila hormat, dan Rasulullah itu meninggalkan kesenangan dunia dan mementingkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tanda kutip lagi nih, dia masih bekerja. Rasulullah masih bekerja. Rasulullah menjalankan kehidupannya sehari-hari, tetapi beliau lebih utama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan beliau pun sangat memilih kehidupan sederhana dan tidak sama sekali memilih kehidupan yang mewah seperti itu. Karena Rasulullah SAW sangat menerapkan kehidupan yang sederhana dan termasuk ke dalam zuhud tersebut dan juga termasuk dalam sikap tasawuf. Oke. Nah, istilah tasawuf itu muncul oleh seorang sahabat yang mana bernama Abu Hashim. Abu Hashim itu dari Irak. Abu Hashim Al-Kufi berasal dari Irak. Oke, di saat dia mempelajari tasawuf, dia mengganti namanya menjadi Abu Hashim Asyupi. Maka itulah istilah tasawuf. Oke, saya minta maaf, saya ada kendala tadi. Oke, maka dari itulah tasawuf mansyur itu pada tahun 150 Hijriah. Nah, next. Istilah tasawuf dalam Islam awalnya itu istilah tasawuf identik dengan zuhud yang mana sudah hadir sejak Islam ada. Nah, kalau kata tasawuf itu muncul pertama kali yaitu dari Abu Hashim Al-Kufi karena dia mengganti namanya menjadi
karena dia mengganti namanya itu menjadi Abu Hashim Asyufi, yang mana itulah yang dikatakan tasawuf tadi, karena Abu Hashim Al-Kufi itu mengganti namanya menjadi Abu Hashim Asyufi. Nah, dari situlah tasawuf. Oke, next, kesimpulan dari pembahasan saya bahwasannya ilmu tasawuf atau zuhud itu mementingkan kehidupan yang sederhana dan tidak gila jabatan, tidak gila hormat, dan memang sangat mementingkan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam tanda kutip nih, memang masih kita harus menjalankan kehidupan sehari-hari, bekerja, tapi memang dia ini menunjukkan sikap kita untuk sederhana dan memang harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bertasawuf yang kita butuhkan untuk menjernihkan pikiran kita beserta hati kita menyatu menjadi sebuah kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada di kehidupan dunia ini hanyalah sementara, yang abadi hanyalah di akhirat kelak. Maka tidak perlu dikejar dunia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak bagus, tetapi kejarlah dunia semata-mata untuk mendapatkan kehidupan yang layak di surga nanti. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bila taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Fastabil khairaz, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.